Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan kata salaf itu tidak berkaitan dengan sekelompok orang, tidak berkaitan dengan sekelompok aliran, tapi berkaitan dengan keberkahan waktu. Kan cerdas sekali Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya berguru kepada anaknya Syekh Taufik Al-Buti. Beliaulah yang mengajarkan kita fikih Syafi'i dan usul fikih dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dahsyat sekali, saya tadinya anti habaib, nggak percaya ada habaib. Itu Syekh Taufik yang ngajarin. Ngajarinnya nggak pakai ngomong. Kawan saya ada habaib, kita ejekin terus, sakit beneran. Saya juga anak keturunan Nabi Adam gitu. Kita candain terus. Tapi ketika saya melihat bagaimana beliau Syekh Taufik menghormati kawan saya Sayyid ini, Habib ini, akhirnya tahun 2007 saya bolak-balik buka kitab Sahih Muslim. Ternyata di situ ada jaminan Rasulullah terhadap zuriatnya. Tidak ada jaminan mutlak karena ada keturunan Rasulullah yang terjebak kepada ajaran menyimpang, betul. Namun keturunan Rasulullah adalah orang yang paling kuat menjaga sunnah. Bapak saudara Allah ikhwan akhwat fillah. Jadi clear, ayat hadis menyebut kata salaf kaitannya dengan waktu, bukan kelompok. Sudah clear? Maka yang disebut istiqamah dalam mengikuti, memegang teguh ajaran salaf adalah memegang teguh ajaran ulama-ulama yang hidup di zaman penuh keberkahan itu. Bukan sekelompok ulama, tapi ulama gitu. Siapa yang muncul di zaman 3 abad itu? Di masjid ini juga, saya masih ingat nih mimbarnya ya. Di masjid ini juga kalau nggak salah kita telah membahas dulu imam-imam mazhab. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Tadi abad pertama, kedua, ketiga. 150 di atas 100, 101 dihitung 2, dihitung abad kedua. Abu Hanifah rahimahullah wafat 150, berarti abad kedua. Imam Malik 179, abad. Imam Syafi'i 204, 3. Tapi hidup lahirnya 150. Berarti beliau hidup di 2 abad. Imam Ahmad bin Hanbal 241. Ada imam sebelumnya namanya Ishaq bin Rahawai 237. Dan antara mereka ada namanya Imam Qutaibah 240. Setelah itu Bukhari, pusing nggak tuh angka-angkanya, 256, abad berapa? Imam Bukhari punya murid Muslim dan Tirmizi. Nah, Tirmizi aja. Tirmizi tahun berapa? Paling gampang hafalnya. 100 tahun setelah Imam Malik. Imam Malik 179, dia 279. Terus sampai imam-imam. Karena sudah mulai ini panas dijemput angka-angka nih ya. Kasih duit senang, dikasih angka ulama nggak mau. Baik. Nah, sekarang saya mau tunjukkan apa itu akidah dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Malik sampai Imam Tirmizi. Ditulis oleh beliau-beliau itu di kitab mereka atau ditulis oleh pengikut mereka, disalin oleh murid-muridnya. Kita mulai dari Imam Tirmizi, kita mundur dari belakang. Imam Tirmizi lahirnya 5 tahun setelah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun berapa tadi? 204. 5 tahun lagi berapa? 209. 209 Imam Tirmizi. Nama kecilnya Abu Isa ya. Abu Isa At-Tirmizi, kunyahnya. Beliau di kampung Turmus atau Tirmiz, dekat di Uzbek sana. Uzbek. Kampungnya Imam Bukhari, ya, Bukhara, nggak jauh-jauh lah daerah sana, masih daerah Khurasan. Khurasan itu sekarang udah pecah. Iran, Afghanistan, Pakistan,
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, tan, ujungnya mantan ya. Nah, Imam Tirmizi menulis kitab Sahih Al-Jami' As-Sahih, tapi lebih dikenal dengan Sunan At-Tirmizi. Kita mengenalnya dengan istilah Sunan. Apa kata beliau? Kullu hadis, semua hadis di kitabku ini ma'mulun bih, boleh diamalkan kecuali 2. Saya cek nggak masuk hadis yang kita bahas sekarang ya. Kecuali 2 itu, yang 2 itu nggak masuk, itu hadis fikih. Maka siapa yang bingung-bingung mau beramal ulama salaf, cari buku Imam Tirmizi, yang 2 itu jangan diamalkan, selebihnya boleh diamalkan. Jaminannya Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini ternyata berguru lama kepada Imam Bukhari dalam ilmu ilalul hadis, namanya ilmu mengenai masalah cacat riwayat hadis atau matannya hadis. Itu beliau paling pakar. Bahkan sebagian ulama mengatakan melebihi Imam Muslim. Tapi Imam Muslim lebih kuat dalam sistem sahih. Akhirnya Sahih Muslim nomor 2 setelah Sahih Bukhari. Beliau menulis satu bab dalam Sahih Tirmizi atau Sunan Tirmizi, Abwabuz Zakah, bab mengenai zakat. Di situ ada satu hadis yang membuat ulama sekarang bingung, salaf itu yang mana? Sebenarnya bukan ulama yang bingung ya, orang awam sih yang bingung. Kira-kira hadisnya apa? Innallaha yaqbalus sadaqah atau sadaqah. Sesungguhnya Allah menerima sedekah. Dengan apa? Akhazaha biyaminih. Allah mengambil sedekah itu dengan yamin. Apa arti yamin? Yamin itu tangan kanan secara harfiah. Secara harfiah apa? Tangan kanan. Allah mengambilnya dengan yamin, dengan tangan kanan. Kalau kita sebut tangan kanan yang terbayang ini ya. Lalu, itu hadisnya masih panjang tuh ya. Lalu bahkan disebutkan di situ hatta luqmah, bahkan satu butir, satu kurma itu Allah jadikan satu Uhud. Sebenarnya fokus hadisnya di pahalanya. Duit 1.000 bisa jadi 100.000 di sisi Allah, atau bahkan 1 juta di sisi Allah. Gitu maksudnya. Namun ulama ahli akidah kemudian angkat bicara. Kenapa? Sebelum tahun 230-an muncul kelompok namanya Mujassim Musyabbih, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk tapi pakai hadis. Sezaman dengan Imam Bukhari, sezaman dengan Imam Tirmizi. Siapa namanya? Muhammad bin Karram. Coba diulang. Muhammad bin Karram. Muhammad bin Karram ini banyak sekali pendapat, dia pakar hadis, dia mengerti hadis, tapi tidak mengerti makna hadis. Ketika sampai di ayat ini, dia mengatakan Allah punya tangan kanan. Gitu. Ketika sampai di ayat yanzilu rabbuna, Allah turun itu dari atas ke bawah dengan zatnya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras. Itu dibayangkan oleh si Muhammad bin Karram ini, Allah duduk di atas aras. Kalimatnya jelas, istiqrar wal julus wal mumasah. Duduk itu apa yang terjadi? Menempati, istiqrar. Julus, duduk. Apalagi wal mumasah, terjadi persentuhan. Benar gak? Kalau kita duduk ada persentuhan, kita menempati, ada ruang. Kata Muhammad bin Karram, yang kelompok ini, dia akan melahirkan aliran yang nanti bermasalah. Tidak mungkin terbayang istawa, duduk, tapi tidak ada persentuhan. Mesti Allah itu menyentuh aras. Jadi Allah duduk di atas aras. Itu yang dia bayangkan. Siapa namanya tadi? Muhammad bin, namanya bagus ya. Tapi ulama enggak ridho menyebut alirannya dengan aliran Muhammadiyah. Ya, enggak disebut Muhammadiyah, disebut aliran Karramiyah. Apa nama alirannya? Jadi waktu ada orang mengamuk-ngamuk, kenapa disebut Wahabi? Tidak ada Wahabi. Wahabi itu nama asalnya Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya itu aliran Muhammadiyah. Ini orang
komen tapi nggak ngerti sejarah. Bahwa di zaman salafus soleh ada orang yang tidak soleh pemahamannya, namanya Muhammad bin Karram. Aliran dia nggak disebut aliran Muhammadiyah, kan repot nanti. Di Indonesia kan ada Muhammadiyah juga ya. Bukan itu Muhammadiyahnya, disebut apa? Karramiyah. Karena dia mengerti hadis, banyak hafal sunnah, tapi tidak mengerti makna sunnah, maka beberapa ahli hadis keliru menilainya, dikira ajaran dia ajaran ulama sunnah. Tahun berapa dia wafat? Sama dengan Imam Darimi senior, namanya Abu Abdullah Darimi, pengarang kitab Sunan Darimi, kawannya Imam Bukhari, yaitu yang tadi pengarang Sunan Darimi, wafat 255 Hijriah. Sedangkan Imam Bukhari setahun setelah itu 256. Akidah mereka berbeda. Lalu salaf yang mana yang diikuti ini? Salafnya Muhammad bin Karram, Karramiyah, yang membayang-bayangkan Allah, atau tidak membayangkan Allah tapi mengatakan Allah duduk di atas aras dengan zatnya di atas. Nah, kalimat di atas itu mereka jelaskan fi jihatil ulu, di arah atas. Ini biang keroknya dari sini, Muhammad bin Karram. Pengaruh Muhammad bin Karram setelah 255 menyebar di wilayah Khurasan, dan salah satu juniornya Imam Bukhari dan Imam Darimi tadi namanya Utsman bin Sa'id Darimi. Darimi lagi, tapi namanya Utsman bin Sa'id Darimi. Kalau tadi Abu Abdullah Darimi, beda. Bukan Udaromi, Pak, ya. Darimi. Darimi yang kedua, yang junior ini, karena mengira itulah akidah salaf, maka dia tulislah Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, kemudian An-Naqdu 'alal Bishr al-Murisi. Dan di situ dikira ajaran Muhammad bin Karram itu adalah ajaran salaf, tapi dia nggak sebut namanya. Mungkin dia dapat dari murid-muridnya. Dan dia ini wafat tahun 280 Hijriah. Masih salaf, tapi salafnya mirip dengan Muhammad bin Karram. Itu aliran Karramiyah, Mujassimah, Musyabbihah. Jadi gabung itu. Walaupun kemudian mereka misah lagi. Nah, sekarang kita skip, kita lihat murid Imam Tirmizi bagaimana. Yang sezaman dengan Darimi tadi, yang mengikuti Karramiyah tadi, itu gimana? Namanya Imam Tirmizi tadi wafat tahun 279, setahun sebelum Darimi yang junior wafat. Ketika sampai di hadis ini, Allah mengambil sedekah itu biyaminihi. Kalimat yamin yang secara harfiah berarti tangan kanan, itu beliau terjemahkan apa? Gak beliau terjemahin. Dan nukillah di kitab Sunan Tirmizi atau Jami' as-Sahih Tirmizi. Apa kalimatnya? Imam Malik, Imam Auza'i berkata, Amiruha, biarkan ayat itu nggak usah ditafsir-tafsir, biarkan hadis itu nggak usah diperjelas-perjelas, bila kaif. Apa arti bila kaif? Tidak mentakif. Apa arti kaif? Cara. Bersemayam dengan duduk. Nah, duduk itu cara. Bersemayam di atas aras, Allah di atas, aras di bawah, itu namanya kaif. Turun ke langit dunia, kan ada hadis itu, Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia, turun dari atas ke bawah dengan zatnya, berpindah, intiqal, itu namanya kaif. Kaif itu bahasa kita tata cara. Yang butuh tata cara itu makhluk, sedangkan Khalik Allah Ta'ala tidak butuh tata cara. Siapa yang ngomong begitu? Imam Auza'i, Imam Malik. Bahkan di riwayat lain disebutkan Ibnul Mubarak. Imam Malik tadi tahun berapa wafatnya? 179. Seabad sebelum Imam Tirmizi. Ibnul Mubarak seabad sebelum Darimi yang junior itu membicarakan tidak benar. 181 Hijriah, itu Ibnul Mubarak. Bapak saudara makan Allah, ini tertulis di kitab. Tertulis di kitab ini, di kitab Imam Tirmizi. Kalau yang bisa bahasa Arab itu sudah ada linknya, sudah ada aplikasinya. Jadi nggak ada lagi sekarang ceritanya orang udah bisa bahasa Arab terus bilang kitab susah. Ya, berarti dia nggak tahu, gaptek namanya ya. Nggak tahu cara download. Nanti yang bisa bahasa Arab kasih tahu saya, nanti saya kasih linknya. Ya, bisa baca sendiri. Tapi ingat, kalau menghatamkannya harus dengan guru. Ya, ijazahnya harus kepada syekh yang punya sanad.
supaya pemahamannya juga bersanad, bersilsilah. Bapak Ibu saudara makan Allah, ikhwan akhwat fillah. Jadi akidah salaf yang diwariskan oleh ulama ahli fikih dan ahli hadis itu apa? Menyebut kalimat Allah bersemayam istawa bila kaif, tapi tidak perlu memperdalam. Kalimat bila kaif itu namanya dalam ilmu akidah tafwid. Apa arti tafwid? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu hakikat maknanya. Itu namanya tafwid. Maka tafwid itu disebut salah satu manhaj ulama salaf. Manhaj ulama salaf. Apa arti manhaj? Sistem berpikir. Jadi mereka sistem berpikirnya kalau ketemu kalimat, ayat, hadis seperti ini, udah serahkan saja kepada Allah. Kan kita nggak wajib tahu. Waktu sholat perlu bayangkan Allah duduk di atas arsy nggak? Nggak perlu kan? Ya kan nggak perlu. Cukup yakini Allah pencipta kita, Allah wajib disembah, Allah memandang kita, udah rasakan nikmatnya takbir itu. Tapi orang sekarang nggak mau, terjebak di bagian debat-debat begitu. Karena perdebatan ini sudah viral di mana-mana, kami akhirnya buka kajian ini. Padahal mohon maaf, kami nggak tertarik menjelaskan kajian begini. Dulu kajian begini Pak, cuma di kampus kita ngomong. 10 tahun yang lalu saya bahas ini di kampus pakai kitab. Tapi belakangan muncullah ajaran-ajaran yang vulgar. Langsung di video, di buku, selebaran, apa judulnya? Aina Allah, Allah di mana? Allah bertempat di atas. Nauzubillah min dzalik. Sekarang standar seorang salaf itu bagi kelompok tertentu meyakini Allah bertempat di atas arsy. Ini kan bermasalah Pak. Kalau bertempat kita cari tiket aja ke sana ya. Berapa tiketnya dicari? Biar ketemu Allah toh. Kan itu yang kita rindui. Nggak perlu mati dulu untuk ketemu Allah. Kita cari aja tiket. Tapi kan nggak begitu. Bapak saudara makan Allah ikhwan akhwat fillah. Terkadang Imam Malik yang kita sebut ternyata nggak saklek dalam satu manhaj. Nah ini orang keliru, dikira manhaj itu saklek kaku, gitu enggak. Imam Malik diriwayatkan oleh Imam ahli hadis Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar di kitab At-Tamhid. Ketika ketemu ada yanzilu rabbuna atau waja'a rabbuka, yanzilu turun. Kalau turun yang terbayang apa? Normal aja, turun dari atas ke bawah. Imam Malik mengatakan tadi bila kaif, maknanya hanya Allah yang tahu. Tapi giliran yang ini, apa kata beliau? Innama yatanazzalul amru rabbika. Yang turun itu perintah Allah, bukan zat Allah. Inilah perbedaan antara akidah Imam Malik dengan akidah Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Islam, gelarnya Syekhul Islam, yang ngasih gelar muridnya. Karena guru saya nulis Syekhul Islam juga di kitabnya, maka kita harus tulis begitu juga. Syekh ya, Syekh besar itu. Beliau mengira ajaran dari yang terpengaruh karamiyah itu, itulah salaf, bukan ajaran yang dipakai oleh Imam Tirmizi ini, bukan yang dipakai oleh Imam Malik itu, dengan riwayat yang diriwayatkan oleh ulama ahli hadis yang kita sebutkan tadi. Akhirnya beliau mengatakan apa? Ibnu Taimiyah, yanzilu ila sama'id dunya bizatihi. Itu turun benar-benar dengan zatnya. Maka Imam Zahabi, karena beliau ahli hadis, melewati kemampuan gurunya Ibnu Taimiyah, menulis kitab judulnya yang pernah kita bahas juga, Isbatul Ulu lil Aliyil Ghaffar. Di situ beliau memberi catatan kritik terhadap gurunya Syekh Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau? Seandainya guruku tidak mengatakan bizati, cukup dia katakan yanzil, turun, gak usah ditambah-tambah. Cukup katakan istiwa, bersemayam, gak usah ditambah-tambah. Itu siapa yang ngomong? Imam Zahabi. Dan di situ beliau mengatakan yufawwat ma'nahu ilallah. Makna ayat-ayat dan hadis ini serahkan saja kepada Allah. Maka saya mengimbau Bapak Ibu, ini akidah salaf. Dua modelnya. Kalau mentok ada orang mau membahas, terpaksa baru ditakwil. Maka manhaj ulama salaf kedua, takwil boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Biduni ta'til, tidak menafikan, menolak sifat Allah. Tapi kelompok yang mengaku ikut salaf hari ini mengira takwil itu ta'til, mengira kalau kita bilang
yang bersemayam itu bukan bersemayam, yang turun itu amarnya, perintahnya itu dianggap ta'til. Kalau begitu Imam Malik ta'til. Apa arti ta'til? Menolak sifat Allah. Apakah Imam Malik menolak sifat Allah ketika mengatakan yang turun perintahnya? Enggak begitu ya. Ternyata ada riwayat juga bahwa Imam Ahmad dan muridnya Imam Bukhari yang menjadi guru Imam Tirmizi juga mengatakan wa jaa rabbuka, itu maksudnya jaa amru rabbik, yang datang itu amru rabbik, perintah Rabbmu, dan itu ditulis juga oleh Imam Asy'ari dalam kitab beliau Al-Iman. Nah, Bapak Saudara, karena Allah, saya cuma ingin mengantarkan ya, nanti tinggal dipilih manhaj salaf dalam masalah sifat-sifat Allah. Seharusnya bahasanya tidak banyak dibahas, cukup imani saja Allah. Tapi karena fitnah, kekacauan pemikiran akidah sekarang berkembang di mana-mana, yang bukan ahlu sunnah mengaku ahlu sunnah, yang tidak ikut salaf mengaku salaf, maka kita wajib angkat tangan ya, kita wajib turun ke jalan, kita wajib menjelaskan itu. Jika kami diam, maka kami disebut kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Dulu keambiguan itu terjadi. Imam Baqillani dikritik oleh orang, kenapa kamu membahas yang beginian? Apa jawaban Imam Baqillani? Baqillani ini murid dari Imam Bahili, Bahili murid dari Imam Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari, Imam Asy'ariyah. Apa kata beliau? Kalau kita diam di Baghdad, beliau tinggal di Baghdad, kalau kita diam, nanti akan terjadi lagi masa berulang ketika kerajaan kekhalifahan dikuasai oleh kelompok-kelompok ekstrim, ulama-ulama ahlus sunnah diinjak-injak. Dulu siapa yang mereka siksa? Imam Ahmad, Imam Yahya ibn Ma'in, itu ribuan ulama disiksa untuk ikut aliran-aliran sesat. Waktu itu aliran yang menolak bisa bertemu Allah, yaitu aliran Qadariyah, Mu'tazilah, menolak takdir, menolak hadis-hadis. Akhirnya Imam Baqillani bilang, kalau kita diam lagi, nanti akan berputar lagi, akan ada lagi yang disiksa. Lalu gimana? Kita angkat suara. Disitulah muncul manhaj Asy'ariyah. Tadinya Imam Asy'ari memberi bibit-bibitnya, dikembangkan oleh Imam Al-Baqillani. Nah, makanya di Pekanbaru sering datang ya Kiai Idrus Ramli. Itu gaya debatnya itu turun ke beliau. Jadi yang pinter gaya debat begini turun ke Kiai Idrus Ramli itu. Nah, saya nggak pinter debat-debat begitu. Nah, beliau yang jago itu. Dan saya melihat cerdas sekali. Orang ngomong apa jawabannya ada terus, nggak ada putusnya. Cuma mungkin tidak semua kita siap dengan kecerdasan beliau yang berlebih itu. Ya. Nah, itu masalahnya. Bapak Saudara makan Allah. Jadi akidah salaf itu dua model, dan ini diabadikan oleh Imam ahli hadis Imam Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat, dan kitab Al-I'tiqad Imam Ibnu Asakir, dan Tabyin Kazbil Muftari. Lalu Imam ahli akidah namanya Syahrastani atau Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa Nihlah. Apa kata mereka? Salaf itu punya dua metode. Dua metode itu dipakai kapan perlu, bukan satu kelompok saja. Kelompok pertama menyerahkan makna kepada Allah, disebut tafwid. Ini yang paling bagus. Sebenarnya ini yang paling bagus, karena membuat pikiran kita rehat, nggak perlu membayang-bayangkan makna. Dan yang kedua, takwil. Mentakwil, apa arti takwil? Bukan menolak sifat Allah. Takwil itu memindahkan dari satu makna ke makna yang lain yang sesuai dengan kaidah bahasa. Contoh, kata istawa. Imam ahli tafsir pertama yang menulis kitab tafsir namanya Imam Tabari, yang paling lengkap. Sebelumnya sudah ada Mujahid, Muqatil ya, sudah ada. Tapi ini yang paling lengkap, Imam Tabari. Ya, wafatnya di awal tahun 300-an, 309 atau 311 ya. Beliau menulis kitab tafsir Tabari, menjelaskan kata istiwa itu lebih dari 10 makna. Hampir-hampir 15 makna. Artinya istiwa sendiri lebih dari satu makna. Memilih salah satu maknanya disebut dengan pilihan takwil. Gitu ya, dan itu sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, Bapak Saudara, karena Allah, jika buntu baru kita pakai takwil. Contoh yang wajib ditakwil, nggak ditakwil kafir. Ini pernah kita bahas juga. Contohnya, kalau ada orang membayangkan bahwa Allah itu sakit, itu kafir nggak? Oh, hadisnya begini, harus begitu. Gimana? Apa hadisnya? Masih ingat? Maridtu falam ta'udni. Allah berfirman di hadis qudsi riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ya hai hambaku,
maridtu falam ta'udni. Aku sakit, kok kamu tidak mengunjungiku, menjengukku? Coba, boleh nggak? Oh, nggak boleh ditakwil, nggak boleh ditakwil, biarkan aja, begitu? Enggak, Nabi menyebutkan Allah mengajarkan takwil di situ. Karena si hamba bertanya, bagaimana mungkin kau sakit ya Rabb wa anta Rabbul Izzah? Apa jawaban Allah Ta'ala? Maridha abdi, Allah mentakwil. Hambaku sakit, engkau tidak kunjungi. Berarti takwil itu ada kaedahnya dalam ahli hadis, ilmu hadis, dalam teks-teks hadis qudsi dan hadis nabawi. Contoh lain, Nabi mengatakan ketika orang-orang pemimpin yang adil itu Allah berkahi dengan biyaminihi, dengan tangan kanannya. Tapi kemudian Nabi mengatakan wa kullu yadihi yamin, semua tangan Allah itu kanan. Jangan bayangkan berarti Allah buntung dong, gak punya tangan kiri. Haram membayangkan itu. Nabi mengajarkan takwil di situ, tapi takwil seperlunya. Maka ulama salaf itu paling sedikit mentakwil, tapi mereka mentakwil. Jadi siapa yang mengatakan ulama salaf tidak mentakwil, faqad kadzaba ala as-salaf au kadzaba, malah kadzaba, berbohong sangat banyak sekali terhadap nama kebesaran salaf. Kita bisa uji kitab-kitab ulama-ulama terdahulu ya. Ratusan kitab mereka membicarakan itu. Jam berapa Pak syuruknya? 25, udah 5 menit atau 10 menit lah ya. Sholat syuruk tidak mesti saat masuk syuruk. Sholat syuruk itu diakhiri dengan masuknya waktu duha. Duha kira-kira jam 7 ya. Jadi nanti jam 7 juga boleh sebenarnya. Jangan saklek. Ya, sholat syuruk itu sunat. Hadisnya tidak sampai sahih, cuma hasan. Kalau ngaji wajib. Ya. Jadi kalau bentrok begini jangan berdiri. Oh, saya mau mendapat sunat. Nah, ini orang akluhu ghairu mustaqim, ya. Akalnya kurang stabil itu ya. Kok ngambil yang sunat, ninggalin yang wajib? Ini terjadi Pak di zaman Imam Malik. Lagi ngaji, azan dulu kan nggak pakai mic, jadi nggak mengganggu taklim. Seorang santri beliau masukin kitabnya ke dalam tasnya. Jangan bayangkan tasnya kayak jika tas-tas sekarang. Ya tas zaman dulu itu ya. Apa namanya itu? Pas orang bawa beras tuh kayak gitu tuh. Nah gitu Pak namanya. Saya udah hilang kosakata itu. Akhirnya Imam Malik nanya, ya waladi, bocah gitu kan, buyuang gitu. Itu kamu mau kemana kok beres-beres? Ada apa? Buru-buru. Apa jawaban beliau? Jawaban si anak muda ini, kan azan Tuan Guru. Kita kan sholat jamaah dapat 27 bla 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 semua disebut dalil-dalilnya. Dalilnya benar, pemahamannya tidak benar. Nah ini sering kejadian. Dalilnya benar, ayatnya benar, tapi pemahamannya nggak benar. Maka memahami dalil mesti pakai guru yang akalnya sahih, sehingga tidak mengakal-ngakali, karena akliyun ini berbahaya juga ya? Ngakal-ngakalin gitu ya. Akhirnya Imam Malik bilang apa? Hei anakku, menurut kamu kalau ada yang wajib, ada yang sunat, ketemu di satu waktu, duluan ambil mana? Ya wajib lah Tuan Guru. Saya mau tanya, ngaji wajib atau bukan? Naik-naik matanya ke atasnya. Oh ya wajib ya. Kalau sholat jamaah apa? Disunnahkan di awal waktu, boleh di tengah waktu. Itu. Oh turun lagi deh, buka kitab lagi. Ya, nah begitu. Jadi kadang-kadang harus ada kasus dulu emang baru kemudian keluar ilmunya ya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi, tapi jangan muji-muji ya. Saya paling sensitif kalau yang muji-muji itu. Terima kasih Pak Dr. Silakan Bapak Ibu, kita buka 10 menit, 12 menit. Ya. Sebentar Pak, ini ada Pak Amil, silakan Pak Amil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sempat ngapal tahun, belum sempat ngapal nama, tapi saya ingat awal tadi cerita dengan istiqomah. Dan saya tidak tahu ini pemahaman salah atau tidak salah. Ihdinas siratal Mustaqim. Saya tidak ahli bahasa, tapi tahu dikit-dikit. Nah, Ustaz tadi belum sebut mustaqim itu apa? Karena asalnya sama kan? Istiqomah, istaqimu, istaqim, mustaqim. Sama dengan Islam, aslama yuslimu, aslim muslim. Jadi itu kan fa'il Ustaz. Dari siratal mustaqim itu jalan, mustaqim itu fa'il. Nah, yang mau ditanyakan?
Siratal mustaqim itu apa? Maka jangan salah tahu pula. Assalamualaikum. Salam. Ya. Punya modal nanya itu bagus. Betul Pak, istaqama yastaqimu, istiqamah fahuwa mustaqim. Benar. Jadi ilmu nahwu sorofnya hidup lagi ya. Biar nggak sarap Pak, belajar sorof. Mustaqim itu fa'il. Apa arti fa'il? Pelaku dari istiqamah. Tapi kadang dia tidak pelaku, dia disebut sebagai sifat. Dia sifat dari sirata, disebut sifah wal mausuf. Ya. Atau na'at wal man'ut. Walaupun na'at disebut di awal, tapi di kalimatnya disebutkan setelah orang yang punya sifat atau zat yang punya sifat, barang yang punya sifat. Ihdina, tunjukkan kami sirata, jalan. Yang kita bayangkan apa mustaqim? Jalan tol. Bukan ya, mustaqim itu bagus Pak pertanyaannya. Jalan yang istiqomah. Jalan yang berupaya berjalan dalam kebenaran. Maka mustaqim ini yang disebut orang-orang yang mujahadah, berusaha terus. Allah tidak sebut kalimat orang yang pasti benar, enggak, karena kita enggak mungkin pasti benar. Yang pasti benar cuma Allah dan Rasulullah. Kita hanya berusaha benar. Disebut shawab, malam tadi kita bahas juga ya. Nah, hari ini kelompok-kelompok yang tidak sabar ngaku paling hak atau kaku paling mustaqim. Enggak, kita hanya berusaha untuk istiqamah. Maka istiqamah, mustaqim, jalan yang konsisten untuk memperjuangkan kebenaran. Yang berjuang untuk kebenaran kan cuma taifah yang disebut ahlus sunnah itu. Sedangkan kelompok yang maghdub dan dhalin tidak. Maghdub dari tafsir Ibnu Katsir artikan kelompok Yahudi. Mereka tidak berjuang untuk kebenaran. Mereka rubah isi ayatnya. Kemudian walad dhalin itu disebutkan Nasrani yang berkhianat kepada Nabi Isa. Mereka juga sama, merubah. Maka disebut dhalin, tersesat. Jadi beda makomnya itu. Nah, doa kita, jadi lawan dari mustaqim itu adalah maghdub dan dhal. Tidak dimurkai Allah, tidak sesat. Kita baca terus itu. Maka inilah doa kita. Maka siapapun Bapak Ibu selamatkan Allah yang berusaha belajar akidah tauhid, lalu diamalkan dalam fikih, lalu dinikmati dalam zikir-zikir tasawuf, orang-orang ini insya Allah disebut mustaqim. Mustaqim itu bukan di lisan, tapi mustaqim itu adanya di roh kita. Nah, adapun yang disebut sirat yang nanti di akhirat bukan siratul mustaqim. Tolong diluruskan ya. Nabi sebut as-sirat tapi tidak ada kalimat mustaqimnya. As-sirat disebut jisrun, suatu jembatan yang ajaib. Kenapa ajaib? Bagi sebagian orang terlihat jembatan itu gede besar, bagi sebagian orang kelihatan kecil. Bahkan disebutkan di riwayat Imam Muslim, Kitabul Iman, araqqu minasy-sya'r, lebih kecil daripada rambut. Terjemahan orang tua-tua kita dulu, rambut dibelah 7. Serem amat rambut dibelah 7 ya. Ya, tajam sekali. Tapi ternyata di hadis yang lain, orang yang istiqomah, belum azan, udah datang ke masjid, jamaah, sapa orang, tidak nyala-nyalain orang, tidak nyakiti orang. Orang-orang ini melihat siratal mustaqim kayak jalan tol besar, bisa ngebut kita di situ ya. Maka disebutkan di hadis Bukhari dan Muslim, orang ketika melewati siratal mustaqim, itu orang-orangnya ada yang cepat kilat, langsung nyampe. Itu para nabi, para wali. Ada yang terbang kayak burung, ada yang kayak kuda, ada yang kayak semut, lama nyampenya. Ada yang jatuh-jatuh. Nah, siapa yang istiqomah sekarang tahajud, istiqomah sholat jamaah, istiqomah menjalankan Islam, iman, insya Allah jalannya di sana nanti istiqomah. Ini makna hadis Bukhari, surga neraka itu lebih dekat daripada ruas sendalmu. Maka sekarang kalau kita salah jalan, nanti jatuh Pak di situ. Tapi kalau kita tobat lagi, ketarik lagi, naik lagi. Apa kata Nabi dalam hadis Imam Muslim? Di bawahnya itu ada duri-duri raksasa. Ada orang yang nyangkut pahanya, nyangkut dadanya, ada yang nyangkut tangannya. Tapi kemudian dia selamat lagi. Dan semua umat Nabi Muhammad SAW yang bisa dimaafkan, itu selamat lagi naik ke atas. Disebut dengan syafaat kubra, syafaat Nabi. Maka mulai hari ini Pak, ini oleh-oleh dari saya. Oleh-oleh amalan, bukan beban ya.
Nabi mengatakan, man nasiya salata aliyya akhta'a tariqal jannah. Siapa yang lalai salawat kepadaku, nanti dia salah masuk surga, jatuh nanti di jembatan Sirat. Terus gimana? Supaya nggak kena itu, biar disilau oleh Rasulullah, diambil oleh Rasulullah, salawat jangan kurang tiap hari. Berapa? Imam Sakhawi kasih batasan 300. Di Parung itu dulu ada Habib Mahdi Segaf, itu 400 beliau. Guru kami ada yang 500. Syekh Ali Jum'ah di Mesir mengatakan kalau pencinta Rasulullah nggak kurang dari 1000. Tapi bagi pencinta 1000 itu sebentar, Pak. Seperti sebentar nyaman nonton orang yang kita suka. Seperti kita nggak terbebani mencari makanan yang nikmat di ujung kampung sana. Kena macet, jalan kita jalani. Dan memang untuk masuk dari alam pikiran ke alam rohani itu macet-macetnya banyak, Pak, di sini. Nah, gitu, ngantuk-ngantuk kayak lagi salawat tuh ya. Atau baru 20 macetnya apa? Wah, masih lama nih gitu. Nah, silakan dimulai dari 100 pagi, 100 sore. 200 dulu, Pak, pekan ini. Ntar pekan depan naikin. Pelan-pelan, jangan kurang. Pelan-pelan naik, jangan terlalu cepat naiknya. Malam nanti langsung 1000, besok 0, sama aja bohong. Ya, apa kata Nabi ya Umar? La takun misla fulan, la taf'al misla fulan, la tasna' misla fulan. Hei Ibnu Umar, kamu diajarin. Jangan buat seperti si fulan. Malam ini bisa sholat tahajud 1000 rakaat. Enggak tahu itu ya. Tapi besok tidur ngorok, subuh pun lewat. Sama kayak kawan-kawan kita, maulid kita nggak larang, tapi maulidan sampai jam 2 subuh lewat, sama aja bohong. Bukan maulidnya yang salah. Yang salah orang yang salah. Ini kawan kita salah paham, maulid yang disalah-salahin. Udah jam 6:30, Pak, udah lah ya. Ustaz, ini Ya. sedikit tadi sebelum ditutup. Ini kan ada salafi. Siapa yang bisa menjembatani, Ustaz? Kalau selama ini salafinya sudah pada pulang nih, begitu habis sholat dah tinggalkan masjid. Siapa jembatani? Apakah majelis ulama atau apakah ulama dengan ulama salaf? Mereka itu kan saudara-saudara kita nih. Iya. Yang tidak Wah, kalimat itu penting, Pak. Mereka itu saudara kita. Tuh, salam dulu kita, Pak. Terima kasih nih. Iya. Terima kasih. Mohon penjelasan sedikit. Fa aslihu bain akhwaikum. Kita udah bahas awal-awal saya datang dulu ya. Cari islah sesama saudaramu. Masalahnya yang mengamalkan ayat itu sekarang itu cuma ulama Azhar, ulama Hadramaut, ulama Tunis, Aljazair, Maroko, Mauritania, Syam ya. Ulama Jemaat Tabligh di India, ulama NU Muhammadiyah di Indonesia, Wasiliyah, Perti, Khairat, NW. Cuma itu mereka nggak mau. Kenapa? Di kitab-kitab mereka ditulis ya, mereka punya buku I'tiqad Ahlussunnah, lalu ditulis lagi oleh orang yang Indonesia, judulnya sama nggak jauh beda. Ada satu bab Al-Bid'ah. Di situ ada pembahasan di footnote-nya. Kalau orang Indonesia ini dia nulis di footnote-nya. Footnote nomor 10 ya, saya masih ingat ya. Udah ada di download bisa. Apa kata dia? Orang-orang ahli bid'ah itu, kita ini disebut ahli bid'ah, Pak. Apalagi celah sarung-sarungnya yang nggak jingkrang-jingkrang itu ya. Jenggotnya dikit doang ya, modal kurang. Kalau tadi modalnya banyak, Nahu Sorof tahu ya. Jenggot ada pula ya. Bagi mereka, ini kita harus maklumi. Bagi kawan-kawan kita itu, definisi bid'ah bagi dia, siapapun yang menyalahi manhaj Ibnu Taimiyah, manhaj Muhammad Wahab, manhaj Syekh Ibn bin Bas, ya, manhaj Syekh Albani, yang menyalahi syekh-syekh salafi versi mereka ini disebut dengan ahli bid'ah. Tapi mereka sendiri sebenarnya nggak paham bahwa Ibnu Taimiyah itu jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun membolehkan pegang tasbih. Boleh, Pak. Di kitab Majmu' Fatawa itu imam salafi, bayangin. Ibnu Taimiyah kalau ba'da sholat subuh, kalau lagi mentok tidak bisa paham satu ayat, beliau punya wirid arba'in al-Fatihah, 40 kali baca al-Fatihah. Beliau punya wirid sebelum qomat, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits la ilaha illa anta. Itu kalau ke Banjar tuh sering orang ngamalin ini, Pak, Banjar, Bugis, daerah-daerah Pontianak itu rame diiramakan. Indahnya bukan main. Indahnya bukan main. Saya rindu kalau ke Kalimantan tuh mendengarkan Bilal muazzinnya baca ini. Dan Syekh Ibnu Taimiyah bilang apa? Itu bagus, bisa menghidupkan kalbu. Seandainya pakai kaidah bid'ah mereka, maka Imam Ibnu Taimiyah, imam mereka akan menjadi ahli bid'ah. Benar nggak? Kan repot ini. Apalagi Bapak pakai kopi hitam. Apalagi kita ini
Jadi saya nggak sedih lagi. Lalu bisa nggak dijembatani? Di Saudi itu sudah ada yang berusaha menjembatani. Itu Syekh Khalid Al-Hamudi. Saya menganggap beliau sebagai guru saya, walaupun ketemu cuma di multaqo konferensi. Kata-katanya lembut. Apa kata beliau? Berbeda itu sunnah, berpecah belah itu bid'ah. Orang Jeddah. Ternyata di Saudi sendiri udah mulai ada kesadaran seperti itu, Pak. Tapi ada yang tidak move on. Ya, masih sibuk dengan yang kecil-kecil itu. Jadi beliau sudah buat multaqo kemana-mana. Di Indonesia sudah lebih dari 3 kali buat konferensi untuk cari titik temu itu. Tapi berhasil, ada yang berhasil dan tidak. Yang penting beliau beramal toh. Kalau Al-Azhar, Hadramaut, ulama-ulama Zaitun, Tunis, kemudian Aljazair, sampai ke sana Maroko, Syam, itu udah lama buat. NU udah lama buat, Muhammadiyah udah lama buat, Wasilah KRT udah lama buat. Tapi mereka nggak mau buat. Kenapa? Duduk bersama yang beda faham disebut ahli bid'ah, itu haram, wajib ditahzir. Maka ada satu akhlak mereka disebut tahzir. Ya mau gimana lagi, Pak? Tapi kita nggak boleh berhenti. Siapa tahu di antara ikhwan salafi itu ada kemudian yang insaf, kita sebut salafi munsif, dan itu banyak. Kita ketemu, dia jenggotnya Masya Allah nggak begini, ini jenggotnya ahbabnya Syekh Handahlawi nih ya. Jenggotnya Masya Allah, celananya jingkrangnya luar biasa, ya sholatnya seperti Syekh Albani sholat. Tapi akhlaknya, saya ketemu beberapa, itu sama seperti orang-orang yang belajar sunnah di India. Jadi menghargai orangnya tinggi, adabnya luar biasa. Maka untuk mereka, kita hanya bisa menjembatani yang insaf itu, Pak. Kalau yang nggak insaf itu, nggak bisa lagi. Siapa yang ngomong begini? Syekh Ahmad Karimah, Dr. Ahmad Karimah. Beliau pakar di Mesir sana, pendekatan semua aliran dan mazhab, muqarabatul mazahib. Apa kata beliau? Ampun, gitu. Minta ampun ya, Pak. Ampun kenapa? Hanya satu kelompok yang saya nggak bisa damaikan atau pertemukan, kelompok salafi. Jadi memang udah begitu sudah. Karena surga udah dibajak, Pak. Al-haq sudah diambil sama dia, ya sudahlah. Surga dia, al-haq dia. Ya, kita punya al-haq yang lain, surga yang lain. Nanti beda kamar aja sama dia ya. Gitu, Pak. Ya. Semoga kajian ini Allah berkahi. Kita betul-betul ikut ulama salaf. Dan ulama salaf itu bermazhab, berakidah ahlussunnah, dan mereka berzikir, bertasawuf. Mari amalkan semua itu. Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutup aib kami, tutup dosa kami, ampunkan dosa-dosa kami. Wasfa'na bisyafa'ati nabiyika. Ya Allah, berikan syafaat kami saat melewati sirat yang nanti kami akan lewatinya penuh susah payah. Di bawahnya ada duri-duri, di bawahnya lagi ada neraka jahanam. Ya Rasulullah, isfa'lana. Wahai Rasulullah, dengan izin Allah berilah syafaat kami. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.